Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil mu'izzi aziza wa kullu azizin ya'tazun. Ya aziz faman i'taza bi'izzatihi fahuwa dalilun ala anna Allaha qawiyyun aziz. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-izzah wa ala alihi wa ashabihi alladhi na'tazu bi'izzatillah amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin qaribuna ila hubbik birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan majelis kita pada pagi hari ini selalu disertai dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehat semuanya? Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Qadarullah, saya yang lagi agak flu sedikit ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan, nah tisunya udah datang. Syukran Bunda. Tadi saya bilang saya minta tisu, takutnya nanti meler lagi ngobrol. Subhanallah. Baik, Alhamdulillah, akhirnya dipertemukan kembali lagi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, karena kayaknya udah 2 kali reschedule kayaknya ya. Betul Bunda ya? 2 kali reschedule. Yang pertama gara-gara kami mendadak harus ke Turki waktu itu. Yang kedua lupa saya karena apa ya kemarin. Tapi alhamdulillah hari ini insyaallah kita akan melanjutkan lagi rihlah spiritual kita. Sama-sama kita duduk di rumah Allah ini untuk mengaji dan mengkaji kira-kira apa bekal yang sudah kita persiapkan dan yang sudah kita miliki untuk kemudian nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ini hanya ibu-ibu aja. Ini sekarang ada anak-anaknya juga sekarang, insyaallah. Oh iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena memang kalau di sini biasanya kajiannya seputar kematian. Iya, seputar kematian, persiapan. Karena kalau dilihat wajah-wajahnya, iya, wajah-wajah persiapan semua kayaknya insyaallah. Tapi bukan berarti yang muda-muda itu nggak perlu persiapan. Karena yang namanya wafat itu nggak kenal tua atau muda. Ya, banyak anak-anak muda yang sekarang wafat duluan Bunda. Subhanallah, kami punya sahabat kami tiba-tiba mengabarkan bahwa anaknya wafat. Nggak ada apa-apa. Tiba-tiba qadarullah wafat saja. Dicek ini, dicek itu, segala macam-macam sekarang katanya penyakitnya yang ada. Dan saya katakan kepada beliau, saya katakan bahwa yang namanya kematian itu tidak tergantung sakit atau sehat. Kematian itu ajal. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang namanya setiap umat itu pasti ada batas waktunya. Kalau batas waktunya sudah sampai, ajalnya sudah sampai, dia nggak bisa dimajukan, dimundurkan, itu nggak bisa, ya, sesuai tepat dengan waktunya. Dan subhanallah, yang namanya malaikat maut itu nggak bisa dinego, nggak bisa nantilah 5 menit lagi supaya apa? Supaya bisa sholat taubat terlebih dahulu, enggak, ya. Saat itu disuruh cabut. Dan malaikat maut pun tidak mengetahui siapa yang harus dicabut nyawanya pada hari itu, nggak tahu. Malaikat maut tuh nggak megang daftar Bunda, ayahanda, ikhwah, nggak megang daftar. Oh hari ini hajah fulana begitu, enggak. Tetapi di dalam hadis dikatakan bahwa
Malaikat maut setiap harinya itu lewat di hadapan setiap orang itu 70 kali. 70 kali lewat 1, 2, 3. Sampai kemudian akhirnya Allah mengatakan cabut itu. Cabut ini, cabut. Itu begitu. Nggak pegang jadwal dicabut jam berapa, enggak. Tetapi dalam satu hari itu 70 kali malaikat itu mondar-mandir di hadapan apa? Di hadapan setiap manusia. Alhamdulillah kita nggak bisa lihat malaikat. Kan kadang-kadang nih ada yang berkeinginan begini nih. Kadang-kadang saya juga begitu. Ya Allah, coba bisa lihat malaikat sekali aja. Itu kan kayaknya bertambah iman kita kan. Kalau melihat ada yang pakai sayap terbang serat begitu, wah malaikat, oh benar, berarti akan ada hari akhir, oh benar ada ini, kan akan bertambah iman kita. Tapi kalau yang lewat si malaikat maut, ada yang mau lihat apa enggak? Enggak. Bayangin Bunda, 70 kali. 70 kali. Kalau seandainya kita bisa lihat malaikat itu lewat 70 kali, itu kayaknya nggak ada yang mau ketawa. Diajak temennya, Bun pergi yuk ngaji. Tar dulu, baru 50 kali ini lewat nih. Masih kurang 20 lagi. Jangan-jangan nanti pas 51 dicabut lagi nyawanya. Subhanallah. Nah, kita bersyukur Allah berikan hijab itu agar apa? Agar kemudian kita tetap semangat. Semangat dalam melakukan aktivitas kita. Semangat dalam beribadah, bermuamalah dan lain-lain. Agar kemudian kita terus bersemangat. Dan kurang apa lagi Allah menunjukkan kekuasaannya kepada kita. Tanda-tanda yang Allah berikan. Dan dikatakan tadi di dalam ayatnya, ya, kullu nafsin zaikatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Pasti akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sukses di dunia belum tentu, karena ada orang-orang yang ditakdirkan di dunianya nggak sukses, ya kan? Kemudian apa? Kaya di dunia belum tentu. Kemudian apa? Mempunyai jabatan di dunia belum tentu juga. Nah, sesuatu yang pasti adalah mati, karena orang yang kaya mati juga. Orang yang lebih kuat dari kita mati juga. Orang yang lebih pintar dari kita mati juga. Semua akan mati. Dan sudah begitu banyak orang-orang yang diwafatkan di sekitar kita, di depan mata kita, untuk kemudian menyadarkan kita bahwa apa? Bahwa kita pun pasti akan mati. Pertanyaannya, matinya, pada saat matinya itu mau masuk surga apa mau masuk neraka? Masuk neraka. Masuk surga. Bunda salah ngomong ayo. Oh surga. Saya pikir bibirnya neraka tadi ngomongnya. Masuk surga. Surganya mau yang mana? Wah, Masya Allah. Mentang-mentang panitia langsung bilang Firdaus. Allahu Akbar, Firdaus. Baik, siapa yang wafatnya mau masuk surga Firdaus? Iya, yang serius. Siapa yang wafatnya mau masuk surga Firdaus? Masya Allah, alhamdulillah. Siapa yang pulang dari sini mau langsung masuk surga Firdaus? Lah. Iya, makanya gak apa-apa kan. Itu yang tadi tunjuk tangan langsung ke bawah lagi. Hah, pulang dari sini Ustadz? Tar dulu. Masih mau healing dulu, masih mau jalan-jalan dulu, masih mau ini, masih mau itu, masih kebanyakan maunya. Sementara hidup di dunia itu capek, karena apa? Kebanyakan mau. Pengen ini, pengen itu. Nanti setelah keinginannya tidak terpenuhi, kecewa nggak? Kecewa. Sama pasangan? Kecewa, kenceng banget Bunda langsung. Sama pasangan? Kecewa, subhanallah. Dalam itu kayaknya itu, ya. Pasangan pasti mengecewakan, walaupun tidak berniat untuk mengecewakan, ya. Dan subhanallah, ternyata dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Yang namanya dunia ini semuanya adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Masya Allah, bunda-bunda ini adalah sebaik-baiknya perhiasan bagi seorang laki-laki, bagi seorang suami. Subhanallah. Namun kenapa ternyata yang paling banyak menghuni neraka adalah wanita? Apa permasalahannya? Ya kan? Apa permasalahannya?
Sehingga di satu neraka namanya neraka ladha. Ya, neraka ladha itu adalah neraka yang lebih dalam daripada jahanam. Kita sering dengar jahanam, jahanam, jahanam. Jahanam itu neraka yang paling rendah, Bunda. Yang paling ringan itu jahanam, walaupun nggak ringan, ya. Tapi dibanding neraka-neraka yang lain, jahanam ini paling ringan. Setelah jahanam ada namanya neraka ladha. Setelah ladha ada yang namanya sa'ir, ya. Ada yang namanya hutamah. Setelah hutamah ada yang namanya sa'ir. Setelah itu ada yang namanya sakar. Kemudian ada yang namanya jahim. Kemudian ada yang namanya hawiyah. Tuh. Kita kenalan nama neraka dulu. Mudah-mudahan nggak masuk sana, tapi insya Allah. Ya, karena bukan tempat tinggal kita, nggak usah takut. Dengan neraka itu nggak perlu khawatir. Karena apa? Insya Allah bukan tempat tinggal kita, namun kita selamatkan diri kita, jangan sampai kemudian menjadi salah satu penghuninya. Ini yang paling penting. Nah, ternyata di neraka ladha, Rasulullah SAW melihat banyak wanita mempunyai kuku-kuku dari tembaga. Kukunya dari tembaga nih. Kemudian mereka sibuk mencakari wajahnya, dan kemudian ada yang mencakari payudaranya. Jadi ada yang kesini, ada yang kesini. Siapa mereka itu ya Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, yang pertama adalah mereka wanita-wanita yang hobinya bicarain aib orang. Gibah, gibah, Bunda, gibah. Ini kadang-kadang di masjid juga bisa gibah nggak? Bisa, ya kan? Bisa. Ini lagi ngaji nih, karena udah ada ustadznya. Tiba-tiba ada ibu-ibu misalnya keluarnya dari sana nih. Seret dari belakang, duduknya di depan. Kira-kira pada ngeliatin gak itu? Ngeliatin, ya. Karena ustadznya lagi di depan, dia nggak ngomong, tapi lirik-lirikan sama temennya. Dia lirik-lirik sama temennya main mata, ngomongin orang yang lagi di depan. Karena ada ustadz, dia nggak bisa ngomong kan? Akhirnya dia main mata, yang sini main mata sama yang di sana. Dia bilang, siapa itu? Subhanallah, padahal di rumah Allah, padahal di masjid, padahal niatnya mau kajian. Tadi datang berduaan sama temannya, sampai di tempat ngaji ustadznya belum datang, dia sibuk ngomongin jilbab orang. Itu nah gitu-gitu teuing jilbabnya. Iya, aneh banget orang mau kajian masa malah begitu, sibuk ngomongin. Subhanallah. Nah, orang-orang yang seperti ini siap-siap, nerakanya Allah sudah siapkan khusus. Dia cakar-cakar wajahnya. Dan kemudian ada yang mencakar-cakar payudaranya. Siapa? Yaitu para wanita yang mereka tidak mau menyusui anaknya sendiri. Gak mau, bukannya gak bisa. Karena ada ibu-ibu yang pada saat lahiran ternyata air susunya kering kan. Stres, pikiran, dan lain-lain. Kalau itu beda kasusnya. Ini yang dia banyak air susunya, bisa dia susui, tapi dia memilih untuk saya jaga badan, nggak mau nanti jadi ini, jadi segala macam. Lebih baik apa? Anak ini dikasih disapih aja. Saya tidak akan menyusuinya, subhanallah. Dan itu ada, Bunda, ada. Dan banyak sekali sekarang ini modelnya seperti itu. Nggak ada yang namanya hubungan batin sama anak itu, nggak ada. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa salah satu tanda kiamat yaitu pada saat kita nanti bertemu dengan satu zaman di mana saat itu banyak ibu-ibu yang melahirkan majikan-majikannya. Apa yang dimaksud ini? Ada dua pemahaman dan pengertian. Ya, ini ulama berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa apa? Bahwa yang dimaksud adalah zaman di mana di satu zaman itu banyak majikan yang kemudian menggauli pembantunya. Menggauli. Sekarang sudah sampai nggak zamannya di sana? Banyak, Bunda, jamaah kami yang datang pada kami, istrinya yang kemudian curhat kepada saya dan istri saya. Dia katakan, Ustadz, saya memergoki ternyata suaminya selingkuh dengan mbaknya, dengan pembantunya sampai hamil. Nah, itu anaknya anak siapa? Anak suaminya. Itu kan otomatis jadi majikannya jadinya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dikatakan pemahamannya bahwa apa yang dimaksud dengan majikan-majikannya, kita lihat sekarang. Anak-anak yang kita lahirkan, itu tingkah polanya udah kayak majikan gak sama ibunya? Bu, makan. Bu, minum. Bu, ini tolong cuciin. Bu, tolong ini, tolong segala macam. Segala macam. Masih mending pakai tolong. Kadang-kadang enggak kan?
Bu, makan mana sih, udah lapar nih. Subhanallah. Dan zaman itu sudah kita hadapi. Berarti apa? Jarak kita dengan kiamat sudah semakin dekat. Nah, oleh karena itu apa ini yang perlu kita persiapkan? Apa yang kita perlu siapkan? Ayahanda, bunda, ikhwah yang dimuliakan Allah, saya akan ambil satu hadis, di mana hadis ini akan menggambarkan tentang peristiwa yang pasti akan kita hadapi. Dan peristiwa ini adalah satu peristiwa, satu tempat yang sampai-sampai Sayyidah Aisyah itu menangis luar biasa karena mengingat peristiwa di tempat ini. Ya, mengingat peristiwa di tempat ini. Dan perjalanan kehidupan kita itu masih panjang. Kita ini sekarang baru ada di alam yang ketiga dari 7 alam perjalanan manusia. Kalau masih ingat pertemuan kita yang pertama kali dulu, kami pernah bahas mengenai peta perjalanan manusia kan. Yang pertama adalah alam ruh. Alam ruh. Di mana di alam ruh ini kita diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dikatakan Allah berfirman bahwa apa? Apakah kalian bersaksi aku adalah Tuhan kalian? Kan begitu kan? Alastu birabbikum? Apakah kalian bersaksi aku Tuhan kalian? Kemudian kita menjawab, bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi. Berarti persaksian ini sudah ada di mana? Alam ruh. Saya mau tanya, masih ingat nggak di alam ruh ngapain aja? Nggak ada yang ingat. Kalau ada yang ingat error berarti. Kayaknya saya nongkrong-nongkrong tuh di pojokan di alam ruh. Nggak. Satu alam kita sudah lewati, kita nggak sadar dan kita nggak punya ingatan di sana. Ya. Yang kedua kemudian alam janin. Alam janin. Di mana di usia 4 bulan kandungan, ruh ditiupkan kepada janin. Inna hadakum yajma'u khalqi fi batni ummi 40 yawman nutfah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqa thumma yakunu mithla dhalika mudghah thumma yursalu ilahil malak fayanfu fihi ruh wa yu'maru bikasbi 4 kalimat bikasbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi as-sa'idun wa qusatiyun. Ini hadisnya disampaikan bahwa apa? Setiap kalian pasti berproses di dalam perut ibu kalian, kata Rasulullah SAW. 40 hari pertama bentuknya nutfah. 40 hari kedua bentuknya alaqah. Alaqah itu sesuatu yang menempel pada dinding rahim. Ya, dan alaqah ini kerap kali juga diartikan dengan seperti lintah. Kenapa? Karena ternyata 40 hari kedua itu kalau kita lihat janin, pada saat janin ini dilihat di USG diperbesar, jaringannya itu persis kayak lintah, plek ketiplek. Tuh bahasa mana tuh? Ya, plek ketiplek pokoknya itu. Betul-betul ya lintah ya begitu. Ternyata janin pun begitu. Lintah ngisep apa bunda? Darah. Janin? Darah. Maka bunda-bunda yang sudah usianya 80 hari kehamilan, berarti berapa? 2 bulan lebih ya? 2 bulan lebih itu kan gampang kelayangan itu. Betul ya? Karena apa? Karena darahnya langsung diambil, bukan sari makanan, dia nyedotnya darah. Yang diambil darah langsung, sehingga bunda tuh sering kelayangan, gampang capek, sering pusing, mual-mual ini karena diambil sama dia ini. Ya. Nah, 40 hari ketiga bentuknya mudghah. Mudghah itu sekunyahan daging. Ya, sudah mulai ada bentuk walaupun belum sempurna. Nah, di 40 hari ketiga berarti kan 120 hari, sama dengan berapa bulan? 4 bulan. Di usia 4 bulan inilah fayanfuhu fihi ruh. Diutus malaikat untuk niup ruh. Pada saat ditiupkan ruh ditetapkan 4 hal. Ajalnya, rizkinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan dia ini ahlul musibah atau ahlul afiyah. Dia bahagia atau dia sengsara atau bahagia. Ya, surga atau neraka. Ini ditentukan ini. Pada saat apa? Usia 4 bulan seseorang ada di dalam perutnya. Pertanyaannya lagi, waktu usia 4 bulan di perut ibu kita, ada yang ingat nggak ngapain aja? Selama di perut ibu ada yang ingat nggak? Enggak. Tapi ibunya ingat nggak anaknya gimana aja? Ingat. Bunda pasti ingat kapan pertama kali dia nendang. Tiba-tiba dia berbalik itu apa? Sangsung, apa namanya? Iya, kan saya nggak pernah hamil. Iya. Salah nggak apa-apa lah kalau itu ya. Jadi apa? Sungsang. Kalau Samsung mah merek handphone ya. Iya.
Samsung, iya tahu Samsung. Serius banget. Sungsang, pada saat dia muter, saat dia mules, saat kalau pas waktu mau melahirkan nggak bisa, akhirnya diinduksi. Ada yang bunda lahiran diinduksi, ada nggak? Rasanya kayak apa? Wah ya Allah, sakit banget. Lah emang Ustaz tahu sakitnya? Tahu bunda, kenapa? Karena saya di sebelah istri saya. Jadi waktu istri saya kesakitan, yang dikeruk saya. Jadi saya tahu itu kapan induksi sakit itu kayak gimana. Karena sakitnya dia tuh saya ngerasain tuh. Aduh, gara-gara kamu nih. Ya udah gara-gara saya semuanya udah gak apa-apa. Itu dikeruk, subhanallah. 4 bulan usia kandungan ya, maka ditetapkan semua hal-hal itu. Lagi-lagi di alam janin, alam kedua kita nggak ingat apa-apa. Sekarang kita ada di alam yang ketiga, yaitu dunia. Di alam dunia ini juga nggak semua memori kita bisa ingat bunda, ya kan? Waktu SD kelas 1 SD di hari Jumat tahun berapa tuh? Tahunnya aja udah lupa. SD saya tahun berapa ya? TK tahun berapa ya? Tahunnya aja lupa, apalagi yang dilakuin. Paling yang kita ingat yang paling menyenangkan, yang paling menyedihkan, yang paling menyakitkan, kan begitu ya? Yang diingat hal-hal khusus saja, tapi hari-hari lain kita lupa. Minggu lalu masak apa bunda? Apa ya, masak apa ya? Minggu lalu, apalagi 20-30 tahun lalu. Dunia, karena dunia itu adalah suatu tempat yang pasti akan dilupakan. Di situ sebetulnya poinnya, ya. Maka di dalam surat Maryam dikatakan wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Dalam Al-Imran pun dikatakan bahwa apa? Allah Subhanahu wa taala, lihat, Allah kemudian memberikan salam sejahtera kepada siapa? Nabi Isa alaihissalam. Saat kapan? Yauma wulida, pada saat beliau dilahirkan. Wa yauma yamut, pada saat nanti dimatikan. Wa yauma yub'atsu hayya, pada saat nanti dibangkitkan kembali. Ini gambaran manusia. Menariknya begini, kalau seseorang mempelajari bahasa Arab, maka dia akan mengetahui pada saat disebutkan yauma wulida, ini kalimatnya fi'il apa ini? Ini anak-anak belajar bahasa Arab enggak? Belajar? Enggak? Nahwu sorof belajar? Enggak? Ya udah biar cepet deh. Ya. Yauma wulida ini fi'il madi, past tense. Fi'il madi itu adalah past tense, kalimat lampau. Lah, kan kita lahir masih ada di dunia nih. Harusnya sekarang dong. Harusnya kalimatnya present tense, harusnya sekarang. Kenapa kalimatnya lampau? Dan saat Allah menyebutkan yauma yamut, yamut itu present tense dan future, sekarang. Wa yauma yub'atsu hayya, padahal kan kita belum ngalamin. Kenapa saat kematian dan saat kenikmatan di akhirat itu nanti disebutkannya adalah sekarang, sementara hari lahir kita disebutkannya past tense, padahal kita masih hidup di dunia. Kan belum ada yang mati nih, belum ada yang wafat. Itu menandakan apa? Bahwa dunia itu pasti ditinggalkan. Lah kalau dunia pasti ditinggalkan, ngapain capek-capek nyari sesuatu yang pasti ditinggalkan? Ngapain bela-belain mati-matian sampai-sampai untuk mencari sesuatu yang ditinggalkan ini diambil dari jalan yang haram, sampai menyakiti orang lain, menzolimi orang lain, naudzubillah tsumma naudzubillah. Usikum wa nafsi bittaqallah. Nah, 3 hal ini, lihat, wulida, yamut, yub'atsu hayya. Ini adalah hal-hal yang pasti akan berlaku bagi seluruh manusia. Dan kita sudah ada di alam yang ketiga sekarang, dunia, alam yang pasti ditinggalin. Setelah itu apa? Kita meninggalkan dunia, ajalnya sampai, maka kita masuk di alam barzakh. Alam barzakh inilah bunda, alam yang mana alam tersebut membuat Sayyidah Aisyah, ya, istri Rasulullah SAW yang Rasulullah sayangi, itu menangis luar biasa.
menangis sampai menangis. Sampai Rasulullah SAW bertanya, ya Aisyah, lima yubkik, kenapa engkau nangis? Ada apa? Limadha, kenapa? Ya Rasulullah, aku teringat alam barzah, alam yang pasti kita hadapi setelah sekarang ini nih, kehidupan kita. Ini dia. Nah, apa peristiwa-peristiwa di alam barzah? Ternyata digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW. Hadis ini riwayat dari Bara' ibn Azib namanya. Ya, Bara' ibn Azib, beliau meriwayatkan hadis yang mana hadis ini lumayan cukup panjang. Namun saya akan sampaikan poin-poin yang penting. Ya, bukan berarti yang lain nggak penting, tidak. Supaya kita mendapatkan gambaran. Dikatakan Rasulullah SAW bersabda bahwa biasanya Rasulullah itu, bunda, ayahanda, ikhwah, pada saat selesai sholat bersama dengan para sahabat, itu Rasulullah SAW selalu menghadap kepada para sahabat, jadi menghadap jamaah, sehingga menjadi sunnah saat ada imam selesai kemudian salam, kemudian berbalik menghadap ke jamaah, ya, iya, balik badan, ya, menghadap ke jamaah, itu sunnahnya begitu. Nah, Rasulullah setelah selesai zikir dan lain-lain, itu biasanya Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, apakah ada di antara kalian yang bermimpi semalam? Itu pertanyaannya begitu. Ada nggak yang bermimpi semalam? Sahabat kemudian, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Fulan menceritakan mimpinya, ditakwil oleh Rasulullah SAW. Menceritakan mimpinya ditakwil oleh Rasulullah SAW. Itu yang biasa dilakukan. Nah, suatu hari Rasulullah SAW selesai sholat menghadap para sahabat, kemudian Rasulullah mengatakan, hari ini aku tidak akan bertanya siapa yang bermimpi dari kalian, karena semalam akulah yang bermimpi, kata Rasulullah. Ayahanda, bunda, ikhwan, mimpi Nabi dan Rasul dengan mimpi kita itu beda. Mimpi para Nabi dan Rasul itu wahyu. Allah berikan itu sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, ya kan? Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mimpi yang kemudian dialami oleh para nabi dan rasul. Rasulullah mengatakan, semalam aku bermimpi ada dua malaikat menghampiri diriku, kemudian mengajak aku berjalan. Jadi dua malaikat menghampiri Rasulullah SAW, kemudian mengajak Rasulullah berjalan. Intalik, jalan, kata malaikat itu. Maka beliau pun berjalan dengan dua malaikat ini. Pemandangan pertama yang beliau lihat adalah ada seorang lelaki dalam keadaan berbaring, ya, terlentang. Kemudian ada laki-laki lain yang memegang batu besar di atas kepalanya. Kemudian tiba-tiba batu besar ini dihantamkan ke kepala yang sedang berbaring sampai pecah kepalanya. Jadi prak, begitu. Pecah kepalanya, kemudian batu ini menggelinding. Diambil lagi batu ini, kepalanya utuh lagi. Karena sudah utuh lagi, dipukul lagi dengan batu itu pecah. Prak, linding, ambil lagi. Prak, linding, ambil lagi. Prak, terus seperti itu. Rasulullah SAW kaget. Mahadza, kata Rasulullah. Apa ini? Apa ini? Ini pemandangan apa, kata Rasulullah SAW. Intalik, jalan, kata malaikat itu. Jadi melihat pemandangan itu, kemudian Rasulullah disuruh jalan. Ini pemandangan yang pertama. Yang kedua, ya, dikatakan bahwa Rasulullah SAW melihat pemandangan lagi, ada seseorang dalam keadaan duduk. Kemudian pada saat duduk ini ada kalub. Kalub itu kayak mata pancing, kayak kait begini, ya. Kalub, ya. Kemudian tiba-tiba mata pancing ini atau kait ini itu mengenai wajah orang tersebut di bibirnya, kemudian ditarik, robek sampai ke belakang. Sini dirobek sampai ke belakang. Robek di sini, ditarik ke hidungnya lagi, diambil robek sampai ke belakang. Ke matanya ditarik, robek sampai belakang. Hancur yang sebelah kanan, kalubnya pindah ke kiri. Ditarik, robek yang kiri, yang kanan utuh lagi. Yang kirinya robek, kanan utuh, tarik lagi. Robek, ini utuh lagi, tarik lagi. Terus begitu, terus.
Mahadza, kata Rasulullah. Apa ini? Apa ini? Intalik, jalan, jalan. Jalan lagi Rasulullah SAW. Pemandangan yang ketiga, Rasulullah SAW melihat ada ra'aita katanur, katanya. Ada tungku yang besar. Tanur itu tungku yang besar. Tungku yang besar dilihat Rasulullah, penasaran, diintip ke dalam. Karena kalau tungku itu kan ada apa ya, besi-besinya begitu ya, untuk ngintip ke dalam itu. Kalau kita mau masukin kayu bakar dan lain-lain kan begitu kan. Nah, Rasulullah mengintip ke dalam, ternyata pemandangannya di dalam banyak laki-laki dan wanita, banyak sekali laki-laki dan wanita di dalamnya. Mohon maaf, dalam keadaan tanpa busana. Kemudian ya, saat api ini menyambar, mereka berlomba-lomba untuk lari ke atas, saling tarik menarik. Tapi yang namanya tungku kan licin. Mereka mau lari ke atas, turun jatuh, lari turun jatuh, kebakar sama apinya. Lagi-lagi Rasulullah kaget. Mahadza, apa ini, kata Rasulullah. Intalik, intalik, jalan, jalan. Pemandangan ketiga. Yang keempat, pemandangan keempat, Rasulullah SAW tiba di sebuah danau, ya, atau kolam, atau sungai, begitu ya bahasanya. Dan subhanallah, di danau, di kolam itu airnya bukan air, bunda, tapi isinya dari campuran darah dan nanah. Jadi darah dan nanah. Dan dilihat banyak orang yang berenang di kolam tersebut. Dari ujung sini mereka berenang ke ujung yang sana, sampai di ujung satunya itu sudah ada orang yang nunggu di sana, dan kemudian memasukkan batu-batu ke dalam mulutnya. Dimasukin sampai penuh, sampai nggak bisa lagi. Akhirnya dia lari lagi ke sana. Tapi dia mau lari kemana? Karena di setiap sisi itu ada orang yang udah nunggu untuk memasukkan batu. Subhanallah. Rasulullah kaget dan Rasulullah mengatakan, apa ini? Apa ini? Intalik, jalan, jalan. Akhirnya Rasulullah SAW berjalan lagi. Saat Rasulullah SAW berjalan, kemudian menghadapi pemandangan yang kelima. Pemandangan yang kelima, Rasulullah SAW melihat ada seseorang yang berada di tengah kobaran api. Wajahnya bengis luar biasa, menakutkan. Dan orang itu sibuk menarik dengan tangan kanan, tangan kiri. Sibuk menarik kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Rasulullah bertanya, siapa dia? Man huwa, siapa dia? Jalan, kata malaikat. Intalik, intalik, jalan, jalan. Gak dikasih tahu. Jalan lagi Rasulullah SAW. Pemandangan yang keenam, Rasulullah melihat ada seorang laki-laki, wajahnya tampan, ganteng. Saat dilihat ganteng, tiba-tiba laki-laki ini menoleh ke kanan. Ternyata wajah yang kirinya hancur. Jadi separuh cakep, separuhnya hancur. Kaget Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, kenapa dia? Siapa dia? Kenapa? Jalan, jalan, intalik. Dan pemandangan yang ke berapa? Ketujuh, Masya Allah. Masih ada 213 ini. Enggak, sampai yang ketujuh aja. Sampai yang ketujuh. Perjalanan yang ketujuh, Rasulullah SAW masuk ke dalam sebuah taman yang indah luar biasa. Dan saat masuk ke dalam taman, ternyata di dalam taman itu ada seseorang yang tinggi sekali. Sampai-sampai maraitu wajhu, katanya. Kata Rasulullah mengatakan, aku sampai nggak bisa lihat wajahnya. Saking apa? Saking tingginya nggak kelihatan wajahnya. Ya. Dan di bawahnya, jadi di bawah laki-laki ini, itu banyak wildan-wildan yang sedang bermain-main. Tahu wildan? Apa itu? Anak kecil. Anak-anak kecil yang lucu-lucu itu, ya. Wildan-wildan itu yang ketawa-tawa, bermain-main. Rasulullah mengatakan, siapa dia ini? Kenapa banyak wildan-wildan di bawah-bawahnya itu? Kemudian malaikat mengatakan, jalan, intalik, intalik. Jalan. Nah, pada saat selesai keluar dari taman itu, dua malaikat ini mengatakan, ya Rasulullah, sudah sampailah perjalanan kita.
Rasulullah SAW mengatakan, di mana kita tadi? Sesungguhnya yang tadi engkau saksikan itu adalah pemandangan di alam barzakh. Itu adalah pemandangan di alam barzakh. Siapa orang yang pertama tadi? Kenapa kata Rasulullah orang yang pertama tadi? Yang pertama pemandangannya apa tadi Bunda? Orang yang berbaring, kepalanya dihantam dengan batu, ya kan? Sampai pecah. Siapa orang itu? Kenapa dia? Dia adalah orang yang suka tertidur di waktu sholat. Nah, yang tertidur di waktu sholat. Yang dia, ya sabar belum tanya jawab. Dengar aja dulu, dengar. Nggak sabaran banget ngajinya. Yang tertidur di waktu sholat. Nanti kita bahas. Ini saya sampai dulu. Yang pertama tadi adalah orang yang tertidur di waktu sholat. Biasanya sholat suka ketiduran. Sholat apa Bunda? Sholat subuh. Kalau nggak subuh, isya. Pengalaman itu ya. Itulah kenapa ciri-ciri orang munafik adalah dia sulit, merasa berat pada saat sholat subuh atau sholat isya. Subuh dan isya, kalau merasa berat bangun subuh, merasa berat pada saat sholat isya, jangan-jangan di diri kita ada ciri-ciri dan tanda-tanda kemunafikan yang mulai muncul. Dikatakan innal munafiqina yakhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya orang-orang munafik itu mau nipu Allah, tapi sesungguhnya Allah yang lagi nipu mereka itu. Ya. Dan apa yang namanya orang munafik ini? Ciri-cirinya, idza qamu ila salata qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, berdirinya males-malesan. Munafik. Kalau di depan gurunya, depan ustadznya, depan orang tuanya, sholat. Tapi kalau nggak ada, wah, bisa bablas. Apalagi pegang gadget, mabar, main bareng sama temennya, nonton segala macam, bablas. Waktu sholat ditabrak. Hati-hati, ciri-ciri kemunafikan sudah muncul di dalam diri kita. Termasuk kita Bunda. Kalau kita bangun sholat itu udah yang males-malesan, dengar azan ngeluh, nih hati-hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah azan aja, cepet banget, cucian belum beres, ayam belum diapa-apain ini, cucu anak-anak belum dijemput, ngomel aja, dengar azan dia ngomel. Azan di masjid dia ngomelnya di rumah. Kecepetan kali itu azan? Bukan kecepetan, kita yang nggak bisa ngatur waktu. Ya, idza qamu ila salata qamu kusala. Kalau dia berdiri untuk sholat, males-malesan. Sehingga pada saat waktu sholat, dia udah tahu nih, sholat subuh bentar lagi, tidur. Dia udah tahu nih sholat isya, ntar deh, isya kan panjang, bisa sampai jam 4 pagi, masih panjang, merem dulu sebentar, merem, bangun jam 8. Jangankan subuh, duha hampir lewat juga itu ditabrak terus. Hukuman yang Allah berikan belum di akhirat, masih baru dalam barzah. Kepala kita akan dihantam dengan batu sampai pecah. Seolah-olah ini kepala, otaknya dipakai buat mikir apa sih? Emang gak dipakai buat mikir keadaan Allah seperti apa? Gak mikir buat akhirat, dipecahin. Yang pertama. Pemandangan yang kedua apa? Yang kait, wajahnya. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang hobinya berdusta, hobinya bohong. Sampai-sampai dia berdusta di belahan bumi ini, belahan bumi lainnya mengetahui dustanya. Itu sekarang kejadian. Instagram, TikTok, ya kan? Internet. Kalau kita bikin tulisan yang hoax, itu nanti Amerika baca, di mana baca, Afrika baca, Inggris, Rusia baca. Lihat itu. Zaman dulu
Orang bohong di komplek belum tentu orang Amerika tahu. Tapi sekarang bohongnya dalam kamar, ya, bohongnya dalam kamar. Jangankan orang sekomplek, sedunia bisa tahu apa yang dia perbuat itu. Subhanallah, subhanallah. Kita lihat dan negara kita sekarang, ya Allah, menyedihkan bunda, ya kan? Baru-baru ini ya Allah, orang yang menentukan nanti bagaimana masa depan bangsa ternyata dipecat sekarang. Kejadiannya subhanallah. Di mana moralnya itu? Moralnya seperti apa? Naudzubillah summa naudzubillah. Ini yang kedua, srek. Perhitungan suara sekian, dusta nggak itu? Kalau dia dusta, ya bukan berarti yang kemarin dusta, bukan. Ya, bukan. Kalau dia dusta, 280 juta rakyat ini akan nuntut nanti. Ya kan? Irian dengar, tahu, semua kan tahu, bahkan luar negeri kan tahu perhitungan suara di tempat kita, iya kan? Aibnya dibongkar sama Allah di dunia. Subhanallah. Ini lihat ini, dusta. Nanti di alam barzahnya srek. Sambil nunggu dibangkitkan. Dan lihat Fir'aun sampai sekarang masih nunggu. Qarun sampai sekarang masih nunggu. Dan setiap saat disiksa sama Allah, nggak berhenti. Malaikat nggak ada istirahatnya bunda. Nggak kayak orang ditangkap di sini di penjara, dipukul sama polisi. Polisi itu ada capeknya. Habis mukulin berhenti dulu. Kadang tangannya bengkak, ya kan? Kadang lapar, kadang segala macam. Malaikat nggak ada bengkak-bengkak tangannya. Kalau disuruh mukul terus, sampai Allah bilang berhenti, baru berhenti. Udah berapa lama Fir'aun wafatnya? Nauzubillah. Trek. Jangan kebiasaan bohong. Kadang-kadang bunda bohong sama anak, bohong sama cucu, ya. Kadang-kadang nggak kerasa itu bohong. Nggak pernah bohong Ustadz. Coba kalau anaknya minta mainan, lagi lewat jalan bareng-bareng, bu mainan. Ya besok ya. Itu kalau udah ngomong besok ya dibeliin apa enggak? Udah jujur? Enggak. Itu jawaban yang udah kepatri di sini kan? Udah besok sini lagi besok. Besoknya kapan? Sok emben kata orang Jawa. Saya sok emben tuh kapan tuh? Iya, udah engke lah kumaha engke kan begitu kan ya? Gimana nanti? Nggak tahu kapan, nggak balik lagi. Tapi yang penting udah. Kadang jawabannya gini, duh mama nggak ada duit. Padahal duitnya ada. Ada uangnya, tapi itu yang jadi jawaban. Subhanallah. Hati-hati nih, karena mudah sekali berdusta, seret. Yang kedua, yang ketiga, pemandangannya apa tadi? Tungku. Ada tungku yang besar, ya. Tungku yang besar, di dalamnya banyak laki-laki dan wanita tanpa busana. Mohon maaf, ternyata yang ketiga ini adalah hukuman di alam barzah bagi orang-orang yang hobinya berzina di dunia. Berzina, subhanallah. Itu di alam barzahnya itu sudah kejadian. Dan hati-hati dengan perselingkuhan bunda ya. Jangan sampai bunda mengatakan, wah nggak sekolah tuh Ustaz, nggak mungkin. Saya udah 50 tahun Ustaz. Kakek-kakek 60 tahun melihat yang 50 tahun seger juga bunda. Kakek-kakeknya 60 lihat 50 tahun seger juga. Apalagi kakek-kakek 70 tahun. Jadi jangan dikira umur itu akan membuat kita terlepas dari dosa-dosa besar. Enggak, bisa kejadian. Apalagi ini udah ada ini sekarang nih. WhatsApp, Instagram, ya kan? Akhirnya main Instagram dong. Lagi berantem sama pasangan, main Instagram, lihat, tiba-tiba lewat deh tuh foto mantan terindahnya. Yang dulu lepas dari genggaman. Lihat, akhirnya mencet, chatting. Awalnya dimulai apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum dari mana begitu? Subhanallah. Usikum wa nafsi bitaqallah. Ini hati-hati nih. Hati-hati. Banyak perselingkuhan nih gara-gara ini nih. Gara-gara ini. Gara-gara HP. Nauzubillah. Yang ketiga. Yang keempat, pemandangannya apa tadi? Oh belum. Yang keempat yang berenang. Yang berenang
di kolam yang isinya darah dan nanah kan? Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang semasa hidupnya gemar memakan riba. Gemar memakan riba. Maka nanti di akhirat atau di alam barzah. Alam barzah ini baina wa baina ya. Baina antara akhirat dan dunia. Karena alam barzah itu kayak gini. Waiting room, tempat nunggu pada saat kita mau masuk ruangan. Bunda kalau mau ke dokter kan ada ruang tunggunya tuh. Di ruang tunggu lagi deg-degan kan. Aduh sakit apa ini ya? Ini kenapa? Yang ngerasa sakit ya sakit kan begitu kan? Tapi masih nunggu karena antriannya masih nanti. Nah sama di alam barzah itu adalah waiting room, nunggu sampai dibangkitkan. Kan belum dihitung dosa-dosa kita, belum dihisab. Ya, maka setelah alam barzah ada yang kemudian namanya padang mahsyar. Dibangkitkan belum diapa-apain, dibangkitkan dulu aja. Dibiarkan selama 50.000 tahun Bunda. Khamsina alfasanah. Dibiarkan 50.000 tahun, nggak ngapa-ngapain, diam aja begitu. Padahal panas, ya, capek, lapar, haus dan lain-lain. Setelah itu baru ada yaumul hisab. Setelah yaumul hisab lewat sirat. Setelah lewat sirat baru masuk surga. Kalau lewat, kalau jatuh, maka dia akan jatuh di atas neraka jahanam. Akan masuk. Di mana saat jatuh dari sirat ini, kepleset jatuh ke bawah, tubuhnya akan melayang-layang sampai jatuh ke dasarnya itu 7.000 tahun. 7.000. Kita 5 menit tangan kita di atas api, 5 menit mateng. Panas, ini 7.000 tahun api, nyapi neraka lagi. Yang mana api neraka itu Bunda ada 70 level. Api neraka itu 70 level. Maici itu cuma 10 level tuh. Neraka 70 level ya. Maici tahu Maici? Tahu yang pedes itu kan? Level 1, 2, 3 kan cuma sampai 10 itu. Neraka 70. Di mana api seluruh dunia ini kalau dikumpulin, di dunia ini apinya dikumpulin, itu adalah api neraka level pertama diambil dikit. Untuk api di dunia itu Allah ambil api dari neraka level pertama diambilnya sejumput. Bahasa hadisnya begitu, sejumput. Sejumput itu kan begitu itu. Tak diturunin ke dunia, itulah panas api seluruh dunia kalau disatuin. Level pertama aja nggak kuat, apalagi sampai 70. Dan itu jahanam melayang-layang 7.000 tahun. Subhanallah. Bayangkan itu. Ya, jadi masih panjang perjalanan kita. Masih panjang. Yang keempat tadi adalah apa? Yang gemar memakan riba. Taib. Yang kelima baru tadi Bunda. Ada seorang laki-laki yang wajahnya bengis, menyeramkan. Rasulullah SAW sampai mengatakan, aku nggak pernah ngelihat orang yang wajahnya lebih bengis dari itu. Jadi kalau ada perkumpulan preman, biasanya yang paling serem mukanya kan yang itu jagoannya itu. Ketua premannya pasti mukanya paling serem gitu, paling sangar ya. Nah, itu seperti itu kata Rasulullah. Aku nggak pernah melihat manusia yang paling bengis wajahnya kecuali dia itu. Siapa dia itu? Dikatakan oleh dua malaikat ini, huwa Zabaniyah. Dia itu adalah malaikat Zamaniyah. Sanatu Zabaniyah. Kan ada tuh ya kalimat dalam Quran itu. Surat apa? Ayo. Ada Zabaniyah. Ada kalimat itu. Di dalam satu surat. Ayo, yang bisa jawab saya kasih apa ya? Zabaniyah. Ah? Ya, udah dijawab. Hadiahnya belum kepikir. Udah kejawab. Ya, sayang muda ya. Iya. Alhamdulillah betul. Ya, al-alaq. Itu ada kalimat Zabaniyah yang kita suka kenal dengan malaikat Malik. Malaikat Malik itu malaikat penjaga neraka yang menarik orang-orang di pinggir untuk ditarik ke tengah untuk disiksa. Itu Zabaniyah namanya. Malaikat Zabaniyah dari mulai diciptakan itu wajahnya nggak pernah senyum Bunda, bengis nggak pernah senyum. Namun
Beliau pernah tersenyum sekali. Cuman sekali, habis itu nggak pernah senyum lagi. Nggak pernah senyum lagi. Kapan? Pada saat menatap wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Lihat itu, malaikat Zabaniyah yang emang ditakdirin nggak pernah senyum aja, waktu melihat Rasulullah tersenyum. Allahu Akbar. Kita punya Nabi yang luar biasa. Aneh kalau ada orang yang nggak sholawatan, ya. Karena apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan Nabi. Allah dan malaikat aja bersolawat kepada Rasulullah SAW. Lah kita siapa nggak solawat? Bahkan ada orang yang nggak suka sama solawat. Ya, ini dia mau masuk di mana nanti? Orang Allah aja bersolawat kok kepada Rasulullah SAW. Masa kita enggak? Banyakin solawat bunda, terutama di hari Jumat. Karena apa? Solawat kalian di hari Jumat, kata Rasulullah, itu langsung ditampakkan wajahnya kepada Rasulullah SAW. Jadi nanti bunda tiba-tiba ya, pas lagi di akhirat nanti, lagi nyari-nyari haudin Nabi, indah haudin Nabi, telaganya Rasulullah SAW kan. Pada saat mau ke telaga, tiba-tiba dipanggil, Bunda Ana sini gitu. Masya Allah. Lah, nanti kok ya Rasulullah, engkau mengenal aku? Iya. Dari mana? Dari sholawat yang kau bacakan di hari Jumat. Kayak sekarang nih, kalau ada telepon video call, kelihatan gak wajahnya? Kelihatan. Siapa nih? Kan begitu kan ya? Nah bunda, istilahnya, kalau Jumat terus bersolawat kepada Rasulullah SAW, itu Jumat video callan sama Rasulullah. Tapi Rasulullah bisa lihat, kita nggak bisa lihat. Jadi nanti Rasulullah yang kenal sama kita dipanggil. Masya Allah. Banyakin solawat ya, banyakin solawat. Ini yang kelima. Yang keenam, laki-laki yang wajahnya separuh ganteng, sepatunya separuh lagi buruk, jelek. Siapa itu? Dia adalah orang yang hobinya tobat kumat. Diwafatkan dalam keadaan kumat. Tomat. Iya, geng tomat. Tobat kumat, itu dia. Itu yang keenam. Terakhir, yang ketujuh adalah ada orang yang tinggi di dalam taman yang indah luar biasa. Siapa dia itu, kata Rasulullah? Dia adalah kakek buyutmu Ibrahim alaihissalam. Jadi yang dilihat oleh Rasulullah SAW itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim yang akan menjadi bapaknya para wildan di akhirat nanti. Jadi kalau kita punya anak-anak yang wafat sebelum balik, ya, yang masih bayi dan lain-lain, mereka akan menjelma jadi wildan bunda. Anak-anak kecil yang nggak tua-tua, nggak dewasa-dewasa. Mereka inilah yang nanti ngambilin minum, ngambilin makan, yang menghibur kita. Kan senang kalau melihat anak-anak kecil yang lucu-lucu kan begitu ya. Ya, mereka itulah yang nanti akan apa? Yang nantinya akan melayani kita semua, dan bapaknya yang menjadi pengasuhnya di akhirat nanti adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu ya. Jadi inilah yang digambarkan di dalam hadis dari Bara ibn Azib bahwa apa? Bahwa nanti akan ada peristiwa-peristiwa di alam barzah yang pasti kejadian. Karena hal ini ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Ditampakkan dan ini pasti akan kejadian. Nah, oleh karena itu mumpung kita masih hidup, kita persiapkan diri kita. Jangan sampai nanti baru menyesal saat apa? Saat yang namanya roh, nyawa itu sampai sudah ilayah gargir, sampai kerongkongan nih. Kalau udah sampai di sini, nggak akan bisa taubat dan tidak akan bisa kemudian kita memohon ampun lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Layaknya Fir'aun. Saat Fir'aun ingin bertobat, Fir'aun itu mau tobat. Waktu ditenggelamkan itu Fir'aun mau tobat, tapi kemudian oleh Jibril alaihissalam dimasukkan pasir laut yang paling dalam ke dalam tenggorokannya itu, sehingga kemudian dia tidak bisa mengucapkan kalimat taubat. Karena tidak ada orang yang sedahsyat Fir'aun kekufurannya. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, kata Fir'aun. Nauzubillah. Ayahanda bunda ikhwah yang dimuliakan Allah, inilah
pemandangan di alam barzah. Itulah yang akan terjadi pada saat seseorang diwafatkan dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kafir, dalam keadaan fasik. Maka mumpung kita masih hidup, yuk persiapkan diri kita baik-baik. Anak-anakku, wafat itu juga bukan karena tua atau muda. Bisa jadi bunda-bunda yang sudah lebih tua itu bau tanah, tapi anak-anak bisa jadi kalian bau kuburan. Bisa wafat duluan daripada yang tua-tua. Nah, oleh karena itu jangan sampai lengah. Persiapkan betul-betul hidup kita ini untuk mencari kematian yang baik. Karena Rasulullah SAW bersabda, ihtitam, kami tutup kajian ini biar kita bisa diskusi dan tanya jawab nanti, bahwa seseorang dilihat baik atau tidaknya, lihatlah pada saat dia mati seperti apa, pada saat dia wafat seperti apa. Jangan lihat hidupnya seperti apa, karena bisa jadi seorang pezina dulunya, pada saat wafat ternyata dia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang yang merasa sudah soleh seperti kita ini, tiba-tiba wafatnya naudzubillah, ya, wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini adalah hamba-hamba Allah yang kelak Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin rabbal alamin. Ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan sementara pada pertemuan majelis pada hari ini. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khair.